Ya, terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut, dan sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga. Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait. Terkait dengan hal yang tadi ditanyakan, saat ini kami masih meminta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya dari bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Mbak Puan, saya nanya dari CNN buat Mbak Puan dan Kang Saan, ini terkait dampak konflik Iran. Ini kan beberapa dampaknya, salah satunya harga minyak dunia ini mulai naik sekitar 25%, kemudian juga harga dolar juga harga rupiah juga menembus harga tertinggi itu 17.000. Bagaimana tanggapan dari DPR sendiri? Kami sudah meminta kepada pemerintah baik secara langsung atau tidak langsung untuk memitigasi hal ini, dan hari ini DPR sudah memulai masuk atau memulai sidang. Tentu saja nantinya di komisi yang terkait akan meminta kepada mitra-mitranya atau kepada pemerintah untuk memitigasi hal tersebut sehingga APBN 2026 nantinya bisa menyesuaikan dengan situasi global yang sedang terjadi pada saat ini. Mbak Puan, Andi dari Kata Data mau tanya soal strategi ratifikasi DPR dalam Agreement of Reciprocal Tariff Indonesia sama Amerika Serikat. Itu bakal bisa tahun ini atau enggak ratifikasinya atau gimana? Sama kan sekarang tadi lanjutin Mbak CNN, harga Brent sama WTI udah sempat tembus $120. Brent sama WTI minyak bumi mentah kemarin udah tembus $120. Sedangkan sekarang kan mau mudik ya. Itu gimana cara DPR bisa untuk membujuk atau bekerja sama dengan pemerintah menekan harga biaya mudik nantinya? Itu tupoksi pemerintah untuk menyiasati terkait dengan standar atau biaya mudik. Namun yang pasti kami akan meminta segala sesuatu kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah jangan sampai kemudian membebani atau memberatkan rakyat. Makanya salah satu poin yang tadi saya sampaikan dalam pidato saya yaitu terkait dengan kondisi menjelang Idul Fitri. Apakah itu terkait dengan biaya transportasi, kemudian juga sembako, kemudian juga hal-hal lain yang terkait dengan masalah-masalah menjelang Idul Fitri, jangan sampai kemudian membebani atau memberatkan masyarakat, karena itu memang tupoksinya tupoksinya pemerintah. DPR tugasnya adalah mengawasi, namun dalam waktu yang masih ada 2 minggu ini di menjelang Lebaran, tentu saja kami akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan semua mitigasi, antisipasi hal-hal yang terbaik untuk dilakukan. Jangan sampai menjelang Lebaran ada hal-hal yang tidak diantisipasi dan memitigasi sehingga membebani dan memberatkan masyarakat, apakah itu transportasi, masalah pangan dan lain sebagainya. Yang pertama, kita harus melihat dahulu apa saja terkait dengan hal-hal yang sudah disepakati antara pemerintah dengan pemerintah Amerika, dan penjelasan tersebut tentu saja harus dibuka secara detail, dan tentu saja
apakah itu resiprokal atau tidak, saya tidak tahu karena kita juga belum dapat penjelasannya secara detail dari kementerian terkait. Namun yang saya bisa pahami sudah dilakukan perundingan yang terbaik antara Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Amerika, dan tentu saja kami berharap tarif terbaik dan yang paling sama-sama menguntungkan di antara dua belah negara. Ya. Izin, saya Tria dari Kompas.com, izin minta tanggapan dari pimpinan DPR terkait dengan kembali terjadinya OTT kepala daerah pada hari ini. Kabarnya Bupati Sarendi Bengkulu itu dengan OTT. Ini kan terjadi beberapa waktu terakhir, sebelumnya juga ada beberapa bupati. Mungkin ada catatan dari DPR terkait dengan OTT ini. Kemudian juga terbaru pemerintah membatasi medsos untuk anak-anak di bawah 16 tahun. Mungkin dari DPR ada catatan sendiri bagaimana implementasinya supaya benar-benar berjalan efektif, Mbak. Terima kasih. Melalui komisi terkait, DPR mendukung apa yang sudah dilakukan oleh kementerian terkait untuk membatasi medsos untuk anak-anak saat ini baru untuk umur 16. Tentu saja kedepannya kami berharap juga bisa dibatasi untuk umur-umur yang lain, karena itu juga sudah dilakukan oleh negara-negara yang lain. Karena saat ini kebebasan medsos yang terlalu kebablasan tentu saja untuk anak-anak mungkin kurang baik juga bagi anak-anak. Jadi hal itu harus dievaluasi kembali. Dan kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut. Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal, atau kemudian bagaimana kemudian memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah, juga bagaimana kemudian memberikan kesadaran kepada seluruh kepala daerah bahwa ya akuntabilitas itu penting, bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas, tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga. Jadi memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut. Ya, terima kasih. Ya, terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut, dan sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga. Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait.